Hello everybody, kita mau ibadah. Sebelumnya kita doa. Tuhan Yesus, kati ini jaga semuanya ibadah ini ya, semuanya ibadah ya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Gaby udah memimpin kita semua di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Siska dan Kak Angel mau ajak adik-adik semua untuk yel-yel. Yuk, sama-sama kita bilang God's Army yang keras ya. 1, 2, 3. God's Army. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. God's Army. Kayaknya kurang keras ya Kak ya. Sekali lagi ya. Yuk, God's Army. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. God's Army. Yeay. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya, lambaikan tangannya ke kamera. Oke, yuk. Kak Siska sama Kak Angel, ajak adik-adik semua untuk sama-sama tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama bilang lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Bilang, dari terbit matahari asik sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama siapa? Nama Tuhan dipuji. Sama-sama angkat tangannya yuk, kita mau bilang puji Tuhan, puji Tuhan, hey puji Tuhan. Sama-sama bilang, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama lebih semangat lagi. Semuanya senyum ya. Yuk sama-sama bilang, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama kita mau bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, hey puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Semuanya udah pada suka cita kan? Oke, yuk. Sekarang kita mau sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua. Kasih kamu ajak adik-adik semua kita nyanyiin dengan sungguh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sama-sama mau bilang, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah
mau angkat tangan buat Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau bilang lagi, kami datang Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, sama-sama menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kita sama-sama mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sama-sama angkat tangannya. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Yuk sama-sama adik-adik kita mau menyanyikan pujian, katakan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, kami tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sama-sama bilang dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat berkat, buat kasih Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinanmu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu Kak Irfan ngajak adik-adik kita semua berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini judul firman Tuhan yang mau Kak Irfan sampaikan adalah Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun juga. Kak Irfan ulang ya. Tuhan Yesus lebih apa? Berharga dari apapun juga. Dari apapun juga. Ya. Kak Irfan akan tunjukin satu gambar di sebelah sini. Tada! Nah, adik-adik, gambar ini adalah gambar uang $1. Kak Irfan tunjukin satu gambar lagi. Sebelah sini ya. Tada! Ini adalah uang, pasti adik-adik juga tahu. Ini uang berapa? Rp1.000. Kak Irfan mau tanya, mana yang lebih banyak nolnya? Yang ini atau yang ini? Mana yang lebih banyak nolnya? Nah, kalau Kak Irfan tanya sama adik-adik pada hari ini, adik-adik mau pilih uang yang ini atau mau pilih uang yang ini? Adik-adik pilih yang mana? Kalau Kak Irfan, ya, Kak Irfan sih pilih yang ini. Yang $1 ini adik-adik. Tahu nggak kenapa Kak Irfan pilih yang $1 ini? Karena yang $1 ini lebih berharga daripada Rp1.000 ini. Kenapa bisa lebih berharga yang $1 ini? Kan nolnya nggak ada. Yang ini mah banyak nolnya. Kalau yang ini lebih berharga. Nah, yang belum tahu, Kak Irfan kasih tahu rahasianya kenapa Kak Irfan pilih yang ini. Jadi adik-adik, ini uang $1 kalau di Indonesia, di negara kita, kalau di rupiah, itu nilainya itu kurang lebih 15.000.
Ya, ini 15.000 sebenarnya nilainya kalau di Indonesia adik-adik. Makanya Kak Irfan bilang $1 ini itu lebih berharga daripada yang Rp1.000 itu. Ngerti adik-adik ya? Nah adik-adik, sama seperti $1 ini lebih berharga daripada Rp1.000 tadi, begitu juga Kak Irfan mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus, siapa? Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada apapun juga. Lebih berharga daripada apapun juga. Ya, lebih daripada emas, perak, lebih daripada rumah yang mewah, lebih berharga daripada HP yang canggih, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun juga. Kenapa Kak Irfan bilang Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun juga? Nah, Kak Irfan hari ini mau cerita, ada kisah Alkitabnya adik-adik. Ya, kita baca yuk Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ya, Kak Irfan bacain untuk adik-adik. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Adik-adik tahu lumpuh? Lumpuh itu nggak bisa jalan. Adik-adik masih bisa jalan ya? Bersyukur. Orang ini tidak bisa berjalan. Kita lanjutin. Lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Tahu diusung apa adik-adik? Diusung itu harus digendong kemana-mana karena nggak bisa jalan. Kasihan ya. Lalu tiap-tiap hari orang lumpuh itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Tahu meminta sedekah? Minta dong Pak, minta dong Bu. Ya itu, mengemis adik-adik. Mengemis kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi adik-adik, ada seseorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dari lahir lumpuh, gak bisa jalan seperti adik-adik. Gak bisa lari seperti adik-adik. Gak bisa bebas kemana-mana seperti adik-adik. Ya, tiap hari harus digendong orang ini. Mau ke kamar mandi harus digendong. Mau ke tempat tidur harus digendong. Karena gak bisa jalan kayak adik-adik, kayak kita semua. Ya, dia harus digendong terus. Dan dia digendong setiap hari ke pintu rumah Tuhan, pintu bait Allah adik-adik. Di situ orang lumpuh itu pekerjaannya adalah dia harus mengemis. Karena dia gak bisa kerja adik-adik. Dia ngemis, dia minta sedekah dari orang lain. Ya, sama orang-orang yang ada di bait Allah itu. Nah adik-adik, inilah ceritanya. Suatu hari ketika si pengemis itu yang lumpuh itu sedang meminta-minta, tiba-tiba lewatlah 2 orang yang luar biasa. Namanya adalah yang pertama itu Petrus dan yang kedua itu namanya Yohanes. Petrus sama Yohanes jalan mau ke bait Allah. Ya. Lalu Petrus sama Yohanes ini ngelihat orang lumpuh itu yang sedang mengemis itu, dia lihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh yang sedang mengemis itu? Kita baca yuk ayat yang ke-6-nya ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, kata Petrus gitu sama orang yang lumpuh itu, yang gak bisa jalan itu. Dikatakan berjalanlah, kata Petrus. Nah adik-adik, Petrus sama Yohanes dia bilang, kami gak punya emas, kami gak punya perak, kami gak punya uang yang banyak. Kami cuman punya Tuhan Yesus, kata Petrus sama Yohanes. Dan Petrus sama Yohanes bilang sama orang lumpuh itu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan tiba-tiba adik-adik, orang yang lumpuh itu bisa berjalan, bisa berdiri. Dia senangnya bukan main. Dia lompat-lompat kegirangan. Karena dia belum pernah ngerasain jalan-jalan seperti kita. Dia lumpuh dari lahir. Tapi karena mujizat dalam nama Yesus Kristus, dia bisa berjalan. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus itu hebat adik-adik.
Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Nah, adik-adik, Kak Irfan mau beritahu bahwa yang Petrus dan Yohanes kasih sama orang lumpuh itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada sekedar emas dan perak, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Petrus sama Yohanes pada waktu itu ngasih emas, orang lumpuh itu belum tentu bisa berjalan. Kalau pada waktu itu Petrus sama Yohanes ngasihnya uang sama orang lumpuh itu, belum tentu dia bisa berjalan. Kalau pada waktu itu Petrus dan Yohanes ngasihnya apalagi ya? Handphone yang canggih, misalnya handphone yang canggih, belum tentu orang lumpuh itu bisa berjalan. Tetapi yang Petrus dan Yohanes kasih sama orang lumpuh itu adalah harta yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga orang lumpuh itu tiba-tiba bisa berjalan. Mujizat terjadi adik-adik. Ya, jadi gini adik-adik, harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada emas, perak, apalagi uang yang banyak, rumah yang besar. Yang paling berharga di antara itu semua adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau ada seseorang nih adik-adik tiba-tiba bilang sama adik-adik gini. Seseorang ini bilang gini sama adik-adik. Udah, kamu gak usah lagi nyembah-nyembah Tuhan Yesus. Udah, kamu gak usah lagi berdoa-berdoa sama Tuhan Yesus ya. Udah, tinggalin, gak usah percaya lagi sama Tuhan Yesus ya. Nih, aku kasih handphone yang paling canggih di dunia. Nih, aku kasih uang yang banyak. Adik-adik harus jawab apa? Adik-adik harus jawab, saya tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu jauh lebih berharga daripada itu semua. Tuhan Yesus jauh lebih penting dan lebih berharga daripada harta yang ada di dunia ini. Ya adik-adik ya, jangan mau tinggalin Tuhan Yesus. Ya, HP yang canggih, uang, emas, perak itu nggak bisa bawa kita ke surga. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus itu bisa bawa kita ke surga. Jadi Tuhan Yesus itu adalah lebih berharga dari apapun juga. Ya adik-adik ya. Jadi ingat adik-adik, sebagai kesimpulan Kak Irfan, bahwa Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun juga. Dari emas, perak, uang, barang-barang berharga dan sebagainya. Tuhan Yesus itu lebih berharga. Ya, makanya adik-adik jangan mau meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan mau melepaskan Tuhan Yesus hanya gara-gara itu semua. Ya, harus tetap menyembah sama Tuhan Yesus, tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik ya. Hari ini Kak Irfan mau tuntun adik-adik untuk berdoa. Kak Irfan mau adik-adik berdoa, ikutin doa Kak Irfan. Kalau di situ ada papa mamanya boleh bersama-sama dengan adik-adik sekalian, ya. Kak Irfan mau ajak adik-adik untuk berdoa menerima Tuhan Yesus. Oke? Ayo, pegang dadanya adik-adik. Pegang dadanya? Oke. Adik-adik ikutin doa Kak Irfan. Adik-adik tutup mata ya. Kak Irfan mau berdoa buat adik-adik. Ikutin doa Kak Irfan adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah di dalam hatiku Tuhan dan ubah hidup aku. Sekarang aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, jadi hari ini Tuhan Yesus sudah ada di hati kalian. Kalian sudah milik Kristus dan kalian sudah memiliki Yesus Kristus dalam hati kalian. Ya?
Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak kita pada hari ini, Kak Irfan mau menyampaikan 2 pengumuman. Ya, yang pertama adik-adik. Adik-adik Kak Irfan minta kerjakan satu tugas, nggak susah kok, gampang banget. Ya, adik-adik lihat gambar ini nih. Tada. Ya, adik-adik gambar sebisa adik-adik sendiri. Semampu adik-adik sendiri. Gambar kotak harta karun. Ya, lalu setelah itu boleh di atasnya atau boleh di bawahnya adik-adik tulis. Tulisannya apa? Tulisannya ini adalah Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun juga. Sekali lagi Kak Irfan ulang ya. Jadi adik-adik gambar kotak harta karun, lalu adik-adik tulis di atasnya atau di bawahnya tulisannya adalah Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun juga. Adik-adik gambar pakai tangan ya. Lalu setelah itu adik-adik fotoin deh. Lalu kirim ke grup sekolah minggu. Ya, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua adalah Kak Irfan mau dorong dan ajak adik-adik untuk tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, memberikan persembahan untuk Tuhan. Kak Irfan juga hari ini mau memberikan persembahan. Adik-adik kumpulkan persembahan adik-adik ya. Kak Irfan beri nih. Ya, persembahan Kak Irfan. Oke, Kak Irfan sudah memberikan persembahan pada hari ini. Adik-adik udah belum? Kasih ya persembahan untuk Tuhan ya. Oke adik-adik, hanya 2 itu pengumuman dari Kak Irfan. Sampai jumpa dalam ibadah anak yang selanjutnya ya. Makin rajin ibadahnya ya, makin rajin renungan hariannya ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.